Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine. Y por tanto tampoco debería hacerlo Israel. Porque lo que no podemos permitir. ونحن الآن وصلنا إلى موقع الحدث في منطقة الكتيبة في خان يونس. Pada Mei 2025, Israel nggak hanya nyerang jalur Gaza lewat jalur udara atau menjatuhkan bom-bom besar di berbagai tempat di Gaza. Tapi sebaliknya, mereka mengumumkan operasi darat baru yang disebut Operation Gideon's Chariots, di mana operasi ini melibatkan pasukan darat dan dukungan udara di Gaza Utara dan Selatan. Sebuah operasi yang katanya memiliki tujuan mengalahkan Hamas secara total, tapi faktanya di lapangan, banyak masyarakat sipil jadi korban saat anak-anak, wanita hingga lansia harus jadi korban aksi genosida tersebut. Terbaru, salah satu rumah sakit yang tersisa di Gaza, yakni Rumah Sakit Indonesia, juga dikepung oleh agresi militer darat, di mana hal ini langsung menyulut kemarahan masyarakat dunia, tak terkecuali para pemimpin Eropa yang dengan tegas mengecam apa yang Israel lakukan. So, inilah rangkuman di balik perkembangan terbaru saat dunia semakin marah dengan agresi Israel di jalur Gaza. Baru-baru ini Israel melancarkan serangan darat baru yang menghancurkan di Gaza selama akhir pekan. Militer Israel mengatakan, pasukannya bergerak ke Gaza Utara dan Selatan selama 1 hari terakhir sebagai bagian dari operasi kereta Gideon. Menurut laporan, operasi darat ini melibatkan taktik yang berbeda dari sebelumnya, dengan Israel berencana untuk menduduki wilayah Gaza untuk waktu yang tidak ditentukan. So, dalam hal ini, bukan hanya melakukan serangan singkat, namun lebih dari itu. Seperti yang dikatakan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Ia menyebut operasi ini sebagai eskalasi intensif untuk menghancurkan infrastruktur Hamas, termasuk menargetkan apa yang disebut sebagai pusat komando dan kontrol. Jelas dalam hal ini, Israel benar-benar melakukan agresi besar-besaran di jalur darat, dan hal itu membuat semakin banyak korban berjatuhan. Saat terbaru, Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia, Gaza Utara, juga menjadi salah satu target signifikan dalam operasi militer Israel, di mana pada 18 Mei 2025, laporan menyebutkan bahwa rumah sakit ini terpaksa ditutup akibat serangan artileri dan tembakan langsung dari pasukan Israel, termasuk tank dan drone quadcopter yang menembaki siapa saja yang mencoba keluar. Staf medis melaporkan bahwa 55 orang, termasuk 4 dokter dan 8 perawat, terjebak di dalam rumah sakit bersama pasien yang tidak bisa dievakuasi. Tidak ada peringatan evakuasi resmi yang diberikan sebelum serangan, dan Gaza Health Ministry menuduh Israel sengaja mengepung rumah sakit, memutus akses dan memaksa penutupannya. Operasi darat Israel di Gaza pada bulan Mei ini memang memiliki eskalasi signifikan. Israel menargetkan ratusan lokasi, dan dalam seminggu sebelum operasi darat diumumkan, Israel melaporkan telah menyerang lebih dari 670 target dan membunuh puluhan militan. Selain itu, taktik operasi darat ini juga memiliki tujuan untuk memisahkan wilayah Gaza, memaksa penduduk berpindah ke barat menuju tempat-tempat yang disiapkan, dengan pada akhirnya, operasi ini bertujuan untuk menduduki wilayah Gaza untuk jangka waktu panjang yang belum ditentukan. Jelas, melihat apa yang dilakukan Israel, dengan lebih dari 53.000 warga Palestina telah jadi korban jiwa dan 121.034 orang luka-luka. Israel telah melakukan kolonialisme dan genosida, hal yang kemudian membuat wajar jika dunia marah pada aksi memalukan dan kejam Israel. Di Belanda, ratusan hingga ribuan orang berunjuk rasa di Den Haag, menuntut pemerintah menghentikan kampanye militer Israel, sebuah demonstrasi yang bahkan disebut sebagai salah satu yang terbesar di Belanda dalam 20 tahun terakhir. Sementara itu di Inggris, sekitar 600.000 orang
dilaporkan turun ke jalan di Inggris untuk memprotes tindakan Israel. Mereka menunjukkan solidaritas dengan rakyat Palestina dan mengecam blokade serta serangan terhadap warga sipil yang dilakukan Israel. Tak hanya penduduk di dunia yang memberikan dukungan pada Gaza, kini melihat Israel yang semakin membabi buta menyerang dan ingin menguasai wilayah Gaza, Eropa yang selama ini dikenal sebagai sekutu Israel juga mulai mengecam Netanyahu. Terbaru, Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, menunjukkan kemarahannya pada agresi Israel di Gaza. Dalam sebuah pidatonya, ia mengecam tindakan Israel sebagai pelanggaran hukum internasional dan menuntut konsistensi dalam penerapan hukuman, sehingga tidak ada standar ganda. Sánchez mengacu pada larangan Rusia di Eurovision sejak invasi Ukraina 2022, menyatakan bahwa Israel juga seharusnya dilarang karena tindakannya di Gaza. Dirinya menegaskan komitmen Spanyol terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia harus tetap teguh. Sederhananya, Sánchez ingin bahwa Israel dihukum layaknya Rusia mendapatkan hukuman internasional. El compromiso de España con la legalidad internacional y con los derechos humanos debe ser constante y debe ser coherente, también desde Europa. Y por eso creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos competiciones internacionales y también no participar, por ejemplo, recientemente lo hemos visto este pasado fin de semana en Eurovisión. Y por tanto tampoco debería hacerlo Israel. Selanjutnya, dalam wawancara televisi selama 3 jam pada 13 Mei 2025, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga Netanyahu saat menyebut tindakan Israel di Gaza sebagai hal yang memalukan. Ia pun menyerukan sanksi Eropa terhadap Israel atas krisis kemanusiaan di Gaza. Lalu, UK atau Inggris, Prancis dan Kanada mengecam bahwa jika Israel terus melakukan agresi di Gaza, maka mereka akan memberikan sanksi pada Israel. Netanyahu takut ditinggal sekutunya. Meskipun mengaku bahwa Israel bisa berperang sendiri tanpa bantuan Amerika Serikat, saat beberapa waktu lalu hubungannya memanas dengan Trump. Namun setelah banyak pemimpin Eropa juga mengecam dengan para pemimpin Inggris, Prancis, dan Kanada telah meminta pemerintah Israel untuk menghentikan operasi militernya di Gaza dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, Netanyahu sepertinya mulai berpikir. Ia jelas gak mau kehilangan sekutunya, termasuk dalam hal ekonomi, di mana Eropa jadi negara dengan perdagangan terbesar Israel. Nah, pada hari Minggu, kantor Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa karena kebutuhan operasional, Israel mengizinkan sejumlah makanan pokok masuk ke Gaza untuk mencegah kelaparan di daerah kantong yang telah ditandai. Meski begitu, bantuan yang dibuka dinilai masih sangat kecil. PBB menilai jika bantuan yang dibuka Israel lainnya setetes air di lautan, gak cukup untuk 2,1 juta penduduk Gaza yang telah menderita akibat blokade selama 11 minggu lamanya. Tidak ada kesepakatan pembicaraan Israel dan Hamas. Di tengah agresi yang terus dilakukan, di Doha, Qatar, negosiasi antara Israel dan pejabat Hamas dilaporkan masih terus terjadi. Meskipun sampai saat ini, tak ada kata sepakat dari pertemuan terpisah yang dimoderatori oleh Qatar. Menteri Pertahanan Israel Katz Sabtu lalu mengatakan bahwa operasi militer baru di Gaza adalah upaya untuk menekan Hamas. Israel ingin Hamas menyerah, melucuti semua senjata mereka, dan membebaskan semua sandera. Namun dari pihak Hamas, mereka menolak. Mereka tidak akan melepas sandera saat Israel tak menjamin serangan di Gaza terus dilakukan. Kebuntuan inilah yang terus terjadi hingga saat ini. Pada akhirnya agresi Israel di Gaza, termasuk serangan terhadap rumah sakit Indonesia, telah menyulut kemarahan dunia. Dan ratusan ribu demonstran di Eropa hingga kecaman keras para pemimpin seperti Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, dan Keir Starmer
Dunia telah menyerukan keadilan untuk rakyat Palestina. Namun di tengah negosiasi yang buntu di Doha dan bantuan yang masih jauh dari cukup, penderitaan 2,1 juta penduduk Gaza terus berlanjut. Korban jiwa bertambah dan krisis kemanusiaan semakin parah. Netanyahu mungkin mulai goyah dengan ancaman ditinggalkan sekutunya. Tetapi langkah kecil seperti membuka bantuan terbatas tidak cukup untuk menghentikan genosida yang telah merenggut lebih dari 53.000 nyawa. Dunia tidak boleh hanya berhenti pada kata-kata kemarahan. Sanksi nyata dan tekanan internasional harus segera diterapkan untuk menghentikan kekejaman ini. Sekarang, saatnya dunia bersatu. Bukan hanya untuk mengutuk, tetapi untuk bertindak demi Gaza, demi kemanusiaan, dan demi masa depan yang lebih adil. والله بنموت يا الله والله حرام يقتلونا ارياح تعبنا يا الله شيء ذكرونا مساعدات احنا بدنا شاكل احنا بدنا الحرب توقف تعبنا والله تعبنا يا الله والله اللي حملنا مش حيوانات احنا بشر وين الدول وين العالم احنا بنموت ولادنا بموتوا طفلة زي هاي بتحمل دول حرام عليكم حرام عليكم نموت ما